Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel ini ya. Di video ini kita akan membahas materi untuk kelas 10 SMK, mata pelajaran seni budaya. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, biar gak ketinggalan video yang terbaru. Karena kedepannya channel ini akan lebih banyak membahas materi pembelajaran lainnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, jadi untuk bab pertama di mata pelajaran seni budaya kelas 10 SMK ini membahas tentang konsep budaya. Sebenarnya apa sih budaya itu? Jadi, istilah budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi yang bermakna akal budi manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya itu dikenal dengan istilah kultur yang bermakna nilai dan norma sosial yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah budaya memiliki 4 pengertian yaitu pikiran akal budi, adat istiadat, sesuatu yang berkembang, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk dirubah. Nah, ada juga beberapa ahli yang mendefinisikan kata budaya. Contohnya ada Kun Caroningrat yang mendefinisikan budaya itu adalah sebuah gagasan dan rasa, sebuah tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia selama hidupnya. Beliau juga mendefinisikan budaya itu sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengubah alam. Lanjut, menurut Salo Sumarjan, budaya itu adalah sesuatu kebudayaan yang merupakan hasil karya, meliputi cipta dan rasa dari masyarakat. Dan menurut Cicero, kebudayaan itu merupakan hasil pengolahan jiwa dan pemikiran manusia yang digunakan untuk mengembangkan masyarakat. Lanjut ke subbab berikutnya, kita akan membahas ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Seni ekspresi itu berbeda dengan seni imitasi karena perbedaan dalam hal proses kreasi yang dilakukan. Ekspresi seni merupakan bentuk pengungkapan diri seniman tanpa melibatkan sisi emosi orang lain. Sedangkan imitasi merupakan bentuk peniruan terhadap bentuk yang sudah ada, baik itu dari segi bentuk maupun gagasannya. Nah, ekspresi ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran yang kreatif dan imajinatif. Nah, seni itu sebagai media komunikasi. Seni sebagai media komunikasi berkaitan erat dengan seni sebagai ekspresi. Ekspresi manusia yang berupa perasaan, gagasan, imajinasi, maupun kritik dituangkan dalam bentuk seni. Nah, ketika bentuk seni itu dinikmati oleh masyarakat, secara tidak langsung bentuk seni itu telah mengomunikasikan ekspresi penciptanya kepada masyarakat. Sebagai contoh, pada masa lalu, seni sebagai media komunikasi banyak ditemukan dalam bentuk gambar atau lukisan. Nah, lukisan purbakala berupa cap tangan atau gambar simbolik yang ditemukan dalam dinding gua merupakan cerminan penggunaan seni sebagai media komunikasi yang memberikan pemahaman kepada manusia kita sekarang, manusia modern, mengenai budaya masyarakat prasejarah. Lalu yang kedua, gambar sebagai salah satu media ekspresi. Ekspresi seniman biasanya itu disalurkan lewat berbagai media kreasi, salah satunya gambar. Menggambar merupakan kegiatan menuangkan persepsi visual ke dalam media gambar. Menurut Jing 2002, menggambar dimaknai sebagai pembuatan guratan di atas sebuah permukaan secara grafis menyajikan kemiripan mengenai sesuatu. Sementara itu, sebagai seniman, kegiatan menggambar ini dapat memaknai sebagai kegiatan menuangkan emosi dan perasaan yang tercipta akibat pengaruh dari dalam dan luar diri ke dalam gambar. Nah, dengan menggambar, pikiran dan perasaan manusia itu terekspresikan secara visual. Kemudian, kita akan membahas fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, mempersatukan masyarakat, lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan yang ketiga, mendorong perubahan dalam masyarakat. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, mempersatukan masyarakat. Budaya sebagai pemersatu masyarakat tercermin dalam berbagai contoh. Nah, pada masyarakat yang hidup di wilayah agraris, terdapat budaya mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Nah, ungkapan rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk upacara adat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Unsur-unsur budaya itu kan meliputi sistem kepercayaan, pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, ekonomi, bahasa, dan kesenian. Nah, semua unsur itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, budaya itu dengan segala unsurnya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga, mendorong perubahan dalam masyarakat.
Budaya merupakan hal kompleks dan membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Budaya juga bersifat dinamis dan sangat bergantung pada perkembangan zaman. Artinya, meski budaya diwariskan secara turun-temurun, masih ada kemungkinan budaya itu mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut itu dapat berasal dari dalam ataupun luar diri dari masyarakat. Layaknya budaya, perubahan dalam masyarakat memerlukan waktu cukup panjang dan bertahap. Kondisi tersebut biasanya terjadi perubahan yang disengaja atau direncanakan. Ada pula perubahan dalam masyarakat yang berlangsung singkat. Nah, yang berlangsung singkat ini misalnya diakibatkan oleh faktor alam, seperti bencana alam. Bencana alam yang melanda suatu daerah dapat merusak tatanan masyarakat yang telah berlangsung sebelumnya. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus berpindah tempat tinggal dan beradaptasi dengan kondisi atau aturan yang berlangsung di tempat tinggal baru mereka. Cukup sekian pembahasan materi seni budaya saat ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih.